Halo, salam Indonesia. Lembaga Pendidikan Ma'arif PBNU dan Muhammadiyah mundur dari program organisasi penggerak POP Kemendikbud. Menyusul PGRI, Persatuan Guru Republik Indonesia. Kenapa mereka mundur? Ternyata saya mencermati dua alasan. Yang pertama, syaratnya terlalu dibuat rumit, sehingga NU dan Muhammadiyah dianggap atau harus bersaing dengan lembaga-lembaga yang tidak jelas. Yang kedua, yang dihadirkan justru lembaga-lembaga atau yang diminta hadir ikut program itu adalah lembaga-lembaga yang dianggap tidak jelas tadi. Lembaga-lembaga CSR misalnya. Ini kan aneh. Jadi menjadikan NU Muhammadiyah bersaing dengan lembaga-lembaga yang tidak jelas untuk menangani program inovasi pendidikan. Hal ini sebenarnya menunjukkan bahwa Nadiem Makarim tidak tahu sejarah Indonesia. Padahal semua orang tahu negeri ini, atau apalagi mengambil kebijakan. Mungkin hanya Pak Nadiem Makarim yang mengabaikan, atau yang tidak peduli, atau yang mengacukan. Muhammadiyah dan NU adalah dua pilar bangsa ini yang sangat berjasa dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, atau dalam bidang pengembangan pendidikan di Indonesia. NU berbasis di pedesaan, meskipun sekarang sudah banyak juga di perkotaan, mengembangkan pesantren-pesantren. Muhammadiyah, lembaga pendidikan yang berbasis di perkotaan, meskipun sekarang ini sudah merata juga di pedesaan di seluruh Indonesia. Kok bisa-bisanya disejajarkan dengan organisasi-organisasi yang tidak jelas itu? Mereka diminta untuk ikut syarat-syarat gitu. Bukannya NU dan Muhammadiyah tidak memiliki kemampuan IT. Ingat, orang-orang yang brilian di negeri ini banyak yang hadir dari kalangan NU dan Muhammadiyah. Tapi bukan itu, adalah penghargaan terhadap sejarah keberadaan dua lembaga ini. Itu yang terpenting, yang harus dicatat oleh siapapun penyelenggara negara ini, apalagi dalam bidang pendidikan. Tapi saya kira baru Pak Nadiem Makarim yang jadi Mendikbud RI yang kecenderungannya mengabaikan kedua organisasi ini. Ini bisa barabe. PGRI, organisasi fungsional para guru, yang ini juga sudah terbukti berjasa sebagai penyelenggara lembaga pendidikan negeri ini. Jadi kalau mereka mau terlibat, kasihlah porsi kuota khusus kepada organisasi-organisasi ini. Jadi jangan dipersamakan dengan organisasi-organisasi tidak jelas. Sebaliknya, CSR itu nggak usah dilibatkan untuk mengambil uang negara melalui Kemendikbud, melalui kepemimpinan Pak Nadiem Makarim. Jangan. Ini aneh-aneh kan nih kalau seperti ini. Ini CSR dari misalnya Sampurna Foundation atau foundation-foundation yang lain. Mereka kan punya dana besar. Justru mereka yang harusnya menyumbang. Kalau mereka diminta terlibat, tugaskan mereka. Kamu dari yayasan ini silakan melakukan inovasi di bidang pendidikan, teknologi pendidikan, pembelajaran dan sebagainya, dan hasilnya kasihkan ke kami, ke pemerintah untuk dicoba diaplikasikan. Begitu, mereka harus berkontribusi langsung juga, bukan mereka dikasih uang lagi. Ini kan berarti ya jangan Pak Nadiem Makarim punya orang-orang, ada orang-orang dari luar, dari kalangan mereka ini yang pesan program ini supaya mereka terlibat, supaya mereka dapat uang. Sekali lagi jangan seperti itu. Yang terpenting juga dicatat, Pak Nadiem, untuk inovasi dalam bidang pendidikan ini, teknologi pendidikan atau apapun namanya, jangan lupa perguruan tinggi. Nah, perguruan tinggi ini bisa bersaing, karena kemampuan satu perguruan tinggi lain bisa beda. Ini baru masuk dalam dunia persaingan. Tapi kalau NU dan Muhammadiyah, jangan jadikan kedua organisasi ini bersaing dengan lembaga-lembaga itu, apalagi lembaga-lembaga yang tidak jelas tadi. Jadi, menurut saya, evaluasi itu harus. Pak Menteri sudah menyatakan mau evaluasi. Jika perlu ditunda tahun depan. Matangkan dulu konsepnya, porsinya siapa yang terlibat, siapa yang dapat kebijakan khusus, siapa yang terlibat secara umum melalui bidding atau tender itu, baru kemudian pastikan dilakukan. Yang kedua, buat pilot project. Buat dulu satu contoh
proyek-proyek yang kecil yang hasilnya bisa diaplikasikan. Nah, sehingga pada tahun-tahun berikutnya sudah ada contoh-contoh kasus yang dijadikan rujukan untuk dianggarkan pada proyek-proyek atau program-program yang akan datang. Dengan cara ini, uang negara dimanfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat dan hasilnya sudah bisa diketahui. Kalangan perguruan tinggi atau lembaga-lembaga manapun kelak jika sudah memiliki inovasi dalam bidang pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia, silakan bertarung, tunjukkan karya-karya itu dan majukan bahwa inilah yang akan dibiayai pada tahun berikutnya. Saya kira itu yang harus dilakukan oleh Pak Menteri Nadiem Makarim. Tidak membuang-buang uang negara, tidak mengundang organisasi sembarangan untuk ikut terlibat memanfaatkan uang negara dari Kemendikbud, tetapi benar-benar uang itu diarahkan untuk sesuatu yang berkepastian dan bermanfaat untuk kepentingan pengembangan sumber daya manusia di negeri ini. Saya kira itu. Saya lagi, NU dan Muhammadiyah, dua organisasi besar umat Islam di Indonesia yang terlibat dalam berbagai peristiwa sejarah dan kependidikan di negeri ini, tidak boleh diabaikan. Catat itu. Salam Indonesia.